Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramayani dengan NIM 66612200123 dari kelas 3A jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan melakukan analisis mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal dan juga faktor internal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. So, let's go! Visi ini sudah sesuai dengan ketentuan dari visi itu sendiri, yaitu ada kata mewujudkan. Jadi, visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini tepat. Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini masih kurang tepat karena tidak memiliki kata kunci dari misi itu sendiri. Karena di dalam misi ini hanya terdapat kata meningkatkan, mewujudkan, menerapkan, dan menegaskan. Nah, dari keempat kata tadi bisa diganti dengan kata melakukan. Melakukan peningkatan, melakukan penegakan, melakukan penerapan, dan melakukan perwujudan. Nah, setelah visi dan misi, tentu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak pun memiliki tujuan. Di antaranya, menambah jumlah SDM unggul, memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, memiliki lingkungan hidup yang aman dalam jangka panjang, melahirkan SDM yang berkualitas, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada sasaran. Karena tadi sudah ada tujuan, tentu akan ada sasaran yang dimana sasaran ini menjadi cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, sasaran di sini disesuaikan dengan tujuan, sama-sama ada 4. Dan keempat sasaran ini sudah memenuhi kualifikasi dari SMART, yaitu spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable dapat dicapai, reasonable masuk akal, dan time bound atau ada batasan waktu. Ini merupakan faktor eksternal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, yang dimana faktor ini tentu menjadi hal yang mempengaruhi kinerja juga keberlangsungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak itu sendiri. Yang pertama ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Segala regulasi atau peraturan mengenai lingkungan hidup juga kehutanan tentu berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua ada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Nah, dari aturan atau regulasi kementerian ini tentu akan turun kepada provinsi. Dari provinsi tentu akan mengeluarkan regulasi atau peraturan untuk lebih merinci lagi, yang kemudian akan turun ke Dinas Lingkungan Hidup di daerah atau kabupaten. Faktor yang ketiga ini yaitu ada organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Banten. Karena OPD-OPD di Provinsi Banten tentu turut menjadi pertimbangan untuk Dinas Lingkungan Hidup memberikan regulasi atau peraturan turunan serta penataan kota, karena hal itu menyangkut dengan pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang terakhir ada masyarakat, di mana masyarakat ini tentu menjadi pihak yang sangat berpengaruh atas tata kelola lingkungan hidup dan tata kelola dari daerah itu sendiri. Setelah tadi ada faktor eksternal, tentu akan ada faktor internal yang juga turut mempengaruhi keberlangsungan atau kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak. Nah, faktor internal ini terdiri dari 6. Yang pertama, men atau pegawai, baik itu ASN maupun non-ASN, bisa menjadi pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak. Nah, pegawai ini terdiri dari kepala dinas, sekretaris, keuangan, kepala bagian yang terdiri dari beberapa, dan juga kepala bidang yang juga terdiri dari beberapa bidang. Selanjutnya ada money, di mana money ini merupakan sumber dana yang berasal dari APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak. Yang ketiga ada material. Material ini membahas mengenai alat-alat yang digunakan bagi pegawai untuk bekerja. Terdiri dari alat tulis, meja, kursi, papan tulis. Dan yang keempat ada mesin atau perangkat operasional yang digunakan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Terdiri dari laptop, komputer, motor, mobil, dan truk sebagai transportasi. Selanjutnya ada metode, yang dimana metode ini merupakan SOP
selama pekerjaan atau program-program berjalan. Nah, itu ada Peraturan Bupati nomor 110 tahun 2020. Dan yang terakhir ada market, di mana market ini menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan, juga melakukan atau memberikan sarannya serta masukan atau keluhan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak. Dan market ini bisa dijumpai pada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, website, dan juga terakhir Dinas Lingkungan Hidup juga suka melakukan sosialisasi mengenai lingkungan kepada masyarakat ataupun OPD-OPD yang berada di Kabupaten Lebak. Selanjutnya ada IFAS, di mana IFAS ini merupakan Internal Strategic Factor Analysis Summary. Nah, IFAS ini terdiri dari dua, ada strength atau kekuatan dan juga weakness atau kelemahan. Nah, yang pertama ini ada strength atau kekuatan, terdiri dari 4 aspek, salah satunya ada sumber daya manusia dan lain-lain. Dan masing-masing dari aspek ini memiliki bobot, rating, serta scoring, dan didapatkan hasil akhir dari scoring yaitu 3,79. Nah, penetapan dari bobot serta rating ini disesuaikan dengan prioritas atau urgensi dari masing-masing aspek. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, terdiri dari 4 aspek juga, salah satunya ada kurangnya fasilitas penunjang, didapatkan pula bobot rating dan scoring. Nah, bobot rating dan scoring ini sama seperti sebelumnya, ditetapkan sesuai dengan kelemahan yang lebih besar, tingkatannya yang lebih besar. Kemudian scoring ini didapatkan dari hasil perkalian antara bobot serta rating, dan didapatkan hasil akhir yaitu 3,34. Kalau tadi ada IFAS, sebenarnya kan ada EFAS, yaitu External Strategic Factor Analysis Summary, di mana seperti kata dasarnya eksternal berarti berasal dari luar. Nah, EFAS ini terdiri dari dua, ada opportunity atau peluang dan juga threat atau ancaman. Di peluang ini atau di opportunity ini salah satunya ada kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta ada 3 aspek lainnya. Nah, untuk bobot rating ini pula diperoleh dari tingkat peluang yang lebih besar, dan kemudian didapatkan pula hasil scoring akhir yaitu 3,03. Threat atau ancaman, nah salah satunya itu ada politik nih. Politik ini berperan besar banget ya terhadap keberlangsungan dari pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Nah, bobot serta rating ini pun didapatkan dari tingkatan ancaman yang paling terbesar sampai yang paling terendah, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai macam aktivitas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, dan didapatkan scoring akhir yaitu sebesar 3,4. Sebagai pengingat, bobot di setiap aspek ini masing-masing harus bernilai 1. Jadi, teman-teman harus mempertimbangkan mana yang tingkat urgensinya atau peluang yang lebih besar atau ancaman yang lebih besar itu mendapatkan bobot dan juga rating yang paling besar pula, tetapi tetap totalnya di dalam bobot ini keseluruhan harus 1. Nah, dari hasil perhitungan keseluruhan IFAS dan EFAS tadi akan didapatkan kuadrat SWOT, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini mendapatkan posisi di kuadran 2 dari hasil perhitungan, karena di IFAS ini atau sumbu X ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini berada di angka 0,45, dan untuk EFAS-nya atau sumbu Y ini berada di angka min 0,37, sehingga titik temunya berada di kuadran 2, yang artinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dalam menyusun strategi kedepannya itu harus disertifikasi atau keanekaragaman, sehingga untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sendiri ketika akan menciptakan strategi kedepannya untuk menjadi lebih baik, itu harus membuat strategi yang beraneka ragam dan tentunya dengan tetap memperhatikan berbagai aspek. Selain kuadran SWOT, ada juga matriks SWOT, di mana matriks SWOT ini merupakan persilangan antara masing-masing aspek IFAS dan juga EFAS. Yang pertama ini ada SO, yaitu strength dan juga opportunities, di mana dalam menciptakan strategis harus memanfaatkan kekuatan dan juga peluang, strength dan juga opportunities. Yang kedua ini ada WO, yaitu weakness dan opportunities, di mana dalam menciptakan strategis ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini harus memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Yang ketiga ada ST
atau strength dan juga threat, kekuatan dan juga ancaman, di mana dalam menciptakan strategis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini harus memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Dan yang keempat, ini ada WT atau weakness dan juga threat. Nah, dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak harus menciptakan strategis yang bisa mengatasi kelemahan dan juga ancaman yang ada. Dari hasil matriks tadi atau persilangan tadi, didapatkan beberapa aspek pada masing-masing persilangan dan diberikan juga bobot rating serta scoring. Karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak berada pada kuadran 2 atau persilangan antara ST, maka diberikan rating yang paling besar dan didapatkan total scoring yaitu 3,43. Yang terakhir ada perhitungan balance scorecard. Pertama ada financial performance, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini mendapatkan anggaran dari APBD sebanyak 17,2 triliun. Nah, 43%-nya ini digunakan untuk anggaran belanja tidak langsung dan 57%-nya digunakan untuk belanja langsung. Selanjutnya ada internal, di mana internal ini merupakan SOP atau standar operasional dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak selama melakukan aktivitas, kegiatan, dan program-program lain. Selanjutnya ada customer satisfaction, di mana merujuk pada masyarakat. Nah, hal ini dinilai dari seberapa besar atau seberapa jauh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini menerapkan strategi dan juga merespon atas pengaduan dari masyarakat. Dan yang terakhir ada learning and growth, di mana aspek ini dimaksudkan untuk mengembangkan skill dari para pegawai atau para aktor birokrasi di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak agar senantiasa melaksanakan berbagai program dan juga kegiatan yang lebih update atau terbaru dan melakukan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Saya sebagai salah satu warga atau masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lebak pun ingin memberikan sedikit saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak agar terciptanya lingkungan hidup yang nyaman, aman, dalam jangka panjang dan juga menyehatkan tentunya. Saran dari saya yang pertama yaitu agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak melakukan pengecekan rutin atas keadaan lingkungan di Kabupaten Lebak agar sarana dan prasarana yang tersedia tetap terjaga dengan aman dan tidak membahayakan. Kedua, agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak bisa mempertegas aturan untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan peduli terhadap lingkungan. Ketiga, sesuatu hal yang sering dikeluhkan oleh banyak sekali masyarakat di Kabupaten Lebak, terutama di ibu kota Kabupaten Lebak yaitu Rangkas Bitung, adalah titik pembuangan sampah di tiap daerah. Semoga Dinas Lingkungan Hidup bisa memperhatikan hal ini karena menjadi hal yang sangat penting dan saya harap tidak ada titik pembuangan sampah yang berada di tengah-tengah kampungan. Yang keempat, semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak bisa lebih memperhatikan tatanan lingkungan agar lebih merata ke seluruh wilayah dan tidak hanya meratakan saja, tetapi juga memperhatikan keamanan, keasrian, fungsi dari tatanan lingkungan hidup itu sendiri. Sedikit saran dari saya yang semoga bisa menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak ke depannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.